Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha mulia yang telah memberikan kepada kita kesempatan pada hari ini kembali untuk bisa beribadah kepadanya, dan kita berharap mudah-mudahan hari yang Allah berikan pada hari ini menjadi hari yang terbaik untuk kita mengumpulkan kebaikan demi kebaikan. Karena kita tidak tahu sampai kapan waktu itu akan diberikan kepada kita untuk bisa menabung persiapan-persiapan, bekal-bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap manusia, siapapun dia, meskipun dia seorang ulama, meskipun dia seorang yang sangat banyak amal-amalnya, meskipun dia sangat syarat ibadah-ibadahnya, dia tidak terhitung sedekahnya, tapi Allah menyampaikan bahwasanya setiap manusia, bahkan orang-orang yang paling banyak amalnya, itu merasa menyesal ketika mereka dihadapkan pada yaumil qiyamah. Karena kenapa? Karena orang-orang yang banyak amalnya pun ketika di yaumil qiyamah mereka senantiasa mengatakan, andai aku berbuat lebih banyak lagi. Karena ketika dia dihadapkan pada balasannya, yaitu adalah surganya Allah, maka dia melihat selalu surga yang lebih atas. Dan dia berharap bahwasanya dia bisa menghabiskan waktu lebih banyak dalam kebaikan, dia bisa untuk lebih sulit di dalam ketaatan, dia berharap untuk lebih banyak mensedekahkan hartanya, dia lebih banyak untuk lebih menghafalkan Al-Quran dan segala macamnya. Karena dia melihat bahwasanya ada surga yang lebih tinggi daripada yang ditempatkan oleh Allah baginya. Tapi tentunya yang paling sulit adalah penyesalan orang-orang yang ketika amalnya di akhirat itu gak cukup. Maka mereka bukan hanya menyesal andaikan aku berbuat kebaikan yang lebih, tapi mereka berharap andaikan aku bisa untuk menahan diri daripada berbuat keburukan-keburukan. Karena hidup kita ini Bapak Ibu sekalian cuma rangkaian daripada perbuatan-perbuatan. Kalau andaikan hidup itu ada 365 hari dalam setahun, itu ibarat buku yang ada 365 halaman. Mungkin baca satu halaman itu bukan tentang satu buku. Misal kalau kita ketemu buku ya, kita baca satu halaman, itu bukan tentang satu buku. Andaikan kita berbuat buruk untuk satu hari, mungkin itu bukan kehidupan kita. Tapi buku yang 365 halaman tadi pasti adalah rangkaian daripada perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Dan ini ada hubungan dengan materi kita pada hari ini yang masih menyambung materi-materi kita yang telah lalu, yaitu adalah hubungan antara keimanan dan keistiqomahan. Kalau kata para ahli hikmah, ulama-ulama itu menyatakan, selalu saya ulang-ulang, bahwasanya al-istiqomatu khairum min alfi karomah. Sesungguhnya istiqomah itu lebih baik daripada ribuan karomah. Kalau misalnya selama ini kita lihat ada orang-orang yang punya karomah ya. Kalau ibu-ibu jelas punya karomah. Jelas. Karena ibu-ibu itu minimal ya yang sudah punya anak, karomahnya adalah doanya itu makbul. Itu bagi ibu-ibu. Tapi kalau bagi ulama-ulama misalnya kita lihat misalnya banyak karomahnya. Salah satu ciri-ciri karomah adalah dia itu kalau punya murid-murid, muridnya jadi. Itu salah satu karomah. Tapi di antara banyak karomah yang kita lihat, doanya makbul, dia senantiasa dilindungi oleh Allah, kata-katanya itu kalau ngajar enak, murid-muridnya itu banyak yang jadi, kalau dia nyari harta, hartanya berkah dan seterusnya. Di antara seluruh karomah-karomah itu ada satu karomah yang lebih utama daripada ribuan karomah, yaitu adalah istiqomah. Maka orang-orang yang bisa istiqomah itu lebih bagus daripada ribuan karomah. Karena kenapa? Karena kunci untuk bisa mencapai sesuatu itu adalah istiqomah. Andai orang-orang beriman kepada Allah, apakah cukup? Tidak. Kalau dia tidak istiqomah. Kalau ada orang sholat, apakah cukup? Tidak. Kecuali kalau dia istiqomah. Maka ketika Rasulullah SAW itu pernah ditanya, ibu dan bapak sekalian, dengan satu pertanyaan oleh seorang yang berkata begini, ya Rasulullah,
nasihati aku sehingga setelah nasihat ini aku nggak perlu lagi untuk minta nasihat kepada engkau. Jadi pertanyaannya adalah, ya Rasulullah, aku minta satu nasihat yang kalau aku tahu nasihat itu aku nggak perlu lagi nasihat seumur hidupku, kira-kira gitu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaannya dengan kata-kata, Qul amantu billah summastaqamu. Maka berimanlah Anda kepada Allah dan istiqomahlah dalam keimanan itu. Karena kenapa? Karena istiqomah itu adalah kunci daripada keselamatan, kunci daripada agama. Maka kalau kita berbicara tentang rumah tangga, kita sebenarnya berbicara tentang banyak hal. Kita sudah bahas banyak banget, udah 2 tahun kita bahas tentang rumah tangga. Dan kita balik lagi pada pembahasan kemarin bagaimana menguatkan iman. Yaitu adalah sebab daripada seseorang berbuat baik atau dia bisa meninggalkan kebaikan. Jadi orang tuh kalau baik, kalau enggak baik itu sebabnya cuma satu, yaitu adalah keimanan. Keimanan itu adalah apa? Sederhananya keimanan itu adalah jawaban daripada pertanyaan kenapa, itu keimanan. Contoh, kenapa saya nikah? Itu jawabannya pasti keimanan, akidah. Contoh lagi, kenapa saya nikah sama pasangan saya yang ini misalnya? Itu pasti jawabannya jawaban keimanan. Yang membuat kita punya alasan untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, itu namanya keimanan. Itu namanya adalah akidah. Contoh misalnya, khusus berbicara tentang keimanan sebelum kita sambung kepada keistiqomahan, berkaitan dengan peristiwa yang setiap hari kita saksikan yang ada di Baitul Maqdis, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan dalam salah satu hadis. Beliau menyampaikan kepada para sahabat, suatu malam aku bermimpi, kata Rasulullah. Kalau mimpinya Rasulullah sama mimpinya kita kira-kira beda atau enggak? Beda. Mimpinya kita mungkin aneh-aneh, mimpinya kita mungkin enggak mutu, enggak perlu untuk ditafsirkan. Tapi mimpinya Rasulullah itu bagian daripada kenabian. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, saya bermimpi, kata Rasulullah, ketika aku tidur diambillah tiang kitab dari bawah bantalku. Itu kata Rasulullah. Dan itu bercahaya sangat terang, kata Rasul. Jadi Rasul tidur, di bawah bantalnya itu ada sebuah benda kayak tiang, dari bawah sampai ke atas, sinarnya sampai ke langit. Itu kemudian diambil daripada bantalnya Rasulullah. Karena kenapa? Karena kita paham jelas, kalau kita berbicara tentang iman, siapa orang yang paling beriman? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang paling sempurna keimanannya. Maka tiang itu seolah-olah ada di Madinah, karena Rasulullah ngajarnya di Madinah, karena Rasul tinggalnya di Madinah. Maka pada saat itu kata Rasulullah, tiang kitab ini aku lihat diambil dari bawah bantalku, dan aku mengira tiang itu akan hilang daripada muka bumi, maksudnya tidak akan ada lagi keimanan. Kemudian kata Rasulullah, aku penasaran dan mengikuti kemana arah cahaya atau tiang kitab ini pergi. Maka kata Rasulullah, aku menyaksikan tiang kitab ini kemudian menuju ke daerah Syam. Dan Rasul menyampaikan kepada para sahabat, kalian ingat baik-baik, sesungguhnya keimanan seperti di Madinah di zaman Rasulullah yang diambil dari bantal Rasulullah itu, lalu kemudian ketika dibawa, kata Rasulullah, ingat baik-baik, keimanan ketika terjadi fitnah itu adanya di Syam. Itu hadisnya. Sesungguhnya keimanan ketika di masa-masa fitnah maka adanya di mana? Syam. Pertanyaannya sederhana, ini sudah masa fitnah atau belum? Sudah masa fitnah atau belum? Apa yang Bapak Ibu belum saksikan selama setahun terakhir? Ada nggak? Ada nggak yang belum kita saksikan selama setahun terakhir? Kayaknya nggak ada ya. Anak-anak dipenggal banyak. Mayat anak-anak berserakan banyak. Kemarin kita lihat banyak sekali video-video ketika bom itu kemudian jatuh, orang kan buyar. Ada yang badannya nyangkut di peton sebelah kanan, kepalanya nyangkut di peton sebelah kiri. Kita ngelihat apa lagi? Nenek-nenek dimakan anjing sudah.
Sudah. Kita ngelihat apa lagi? Orang-orang dibakar hidup-hidup. Kemarin sudah ramai banget, udah. Kita semua menyaksikan perkara-perkara yang mungkin kita nggak pernah kebayang seperti apa. Saking parah dan saking sadisnya pemandangan-pemandangan yang dilihat oleh orang-orang di Gaza, ketika terjadi pembantaian tiap hari di Gaza, orang-orang tuh bilang begini. Ada orang barat bilang begini, saya membaca Al-Quran setelah saya melihat peristiwa-peristiwa Gaza. Dan dia bilang, dan aku menemukan Tuhannya orang Islam kok sadis banget. Dia baca ayat-ayat tentang neraka, Tuhannya orang Islam kok sadis banget. Salah satu yang dia baca surat Ar-Rahman. Kok di situ Tuhannya orang Islam sadis banget menyiksa orang di neraka. Terus kemudian dia bilang apa? Ketika saya melihat lagi kejadian-kejadian di Gaza, dengan sadisnya orang-orang bisa untuk bunuhin manusia yang lain, dia bilang ini adalah sesuatu yang pantas banget untuk mereka. Jadi siksaan Allah itu pantas banget untuk mereka. Dia masuk Islam. Paham kira-kira maksudnya? Kita masuk Islam, saya mungkin masuk Islam mungkin karena perkara-perkara lain. Karena Islam masuk akal, karena Islam itu agama yang indah, Islam agama yang memberikan solusi bagi setiap permasalahan-permasalahan kita. Ibu-ibu mungkin mengenal Islam dari orang tua, tapi berapa banyak di antara kita yang masuk Islam gara-gara dengar ayat-ayat azab. Orang ini dengar ayat-ayat azab. Masa fitnah itu sekarang yang kita lihat. Maka kata Rasulullah, ketika terjadi masa fitnah, maka arahkan pandangan Anda kemana? Syam. Syam itu daerah mana? Kita sudah jelasin terus menerus, yang dimaksud dengan Syam adalah daerah yang di dalam Al-Quran diceritakan sebagai Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barokna haulahu. Syam itu adalah daerah yang diberkahi oleh Allah di sekelilingnya. Pusat daripada Syam adalah Ardul Muqaddasah atau bumi yang disucikan oleh Allah. Pusat daripada Ardul Muqaddasah adalah Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Maka jangan heran kalau semakin kita ngeliatin orang-orang di sana, kita makin tahu apa namanya arti iman. Seorang ibu-ibu kehilangan anaknya, kemudian ditanya, ibu takut mati? Bapak ibu pernah punya tetangga rese nggak? Pernah. Yang kadang-kadang suka dangdutan tiap hari gitu, pernah. Bakar sampah gitu, pernah. Yakinlah tidak serese Israel, paham ya? Israel itu kemarin ada simulasi tentang bagaimana siksaan psikologis yang dialami oleh setiap orang-orang yang ada di Gaza. Meskipun mereka nggak dengar bom, meskipun mereka nggak dengerin misil atau rudal lewat, mereka senantiasa diganggu oleh frekuensi yang terus-menerus suara. Jadi bunyi terus-menerus. Jadi bisa dibayangin ya, kita aja misalnya ya, dengerin musik setengah jam itu mual. Bisa dipahami maksudnya? Ini dengerin frekuensi yang memang dirancang untuk buat orang tuh putus asa. Dan itu 24 jam. Itu kan ya, itu yang terjadi di sana. Bikin mereka bukan hanya putus asa, bikin mereka takut. Belum lagi kita lihat ada video orang ngevideoin bagaimana dia sama anak-anaknya malam-malam itu tidur. Gitu kan ya. Artinya kalau kita misalnya malam-malam bangun dengerin alarm mobil aja kita udah deg-degan. Apalagi dengerin bom gitu kan ya. Maka itu adalah siksaan-siksaan pada mereka. Ibu-ibu tua, lebih tua daripada ibu-ibu 70-an tahun, kemudian dia ditanya, ibu takut nggak? Dia bilang, kenapa saya harus takut? Orang saya ada ini, nggak ada ini, bakal mati juga. Orang saya pasti akan kembali pada Allah. Tapi ibu nggak merasa sulit. Dia bilang sulit pasti. Tapi Allah bilang di dalam Al-Quran, bahwasanya Allah tidak akan memberikan cobaan lebih daripada apa yang saya mampu. Maka yang diberikan ini saya mampu. Kita di sini ngelihat kok bisa, tapi mereka di sana mereka mampu. Maka wajar ketika Rasul katakan kalau ada fitnah maka lihatlah ke daerah Syam karena iman ada di sana. Seorang anak-anak kemudian ditanya, ini kayaknya gara-gara Hamas ya. Gara-gara Hamas nyerang 7 Oktober maka kalian sekarang harus menanggung
yang Hamas lakukan. Gara-gara Hamas kalian semuanya jadi susah. Dia bilang, emang kalau Hamas nggak ada kami bakal bebas. Emang kalau Hamas misalnya 7 Oktober kemarin nggak melakukan sesuatu, lantas kami nggak mati? Kami tetap mati. Dan dia katakan, tapi yang dilakukan pada 7 Oktober itu membuka mata dunia dan kami melakukan tugas kami untuk menjaga Baitul Maqdis. Itu anak kecil yang ditanya. Anak-anak kita sholat aja susah. Anak-anak kita sudah balik nutup aurat masih mikir panjang. Tapi orang-orang yang ada di sana seolah-olah kita lihat keimanannya begitu luar biasa. Kenapa? Wajar. Keimanan adalah soalan why. Kenapa? Lama-lama terus kemudian saya mikir, kok bisa ya orang-orang itu mereka berada di sana dan keimanannya begitu kuat. Bahkan kemarin ketika saya pergi di hari pertama, apa yang saya dapat? Yahya Sinwar syahid. Orang-orang bilang, udah jangan dibahas, belum tentu. Tapi ketika kita lihat hari-hari berikutnya ternyata iya. Bayangin, ada orang-orang yang meninggalnya itu lebih bermanfaat daripada hidupnya. Ada orang-orang yang meninggalnya itu lebih herois daripada hidupnya. Itu kan kenapa? Karena soalan keimanan. Ketika kemudian beliau syahid, apa yang muncul video-videonya? Masya Allah. Saya pikir gini, ini ada orang yang meninggal tapi nggak pernah berhenti ngajarin kita yang masih hidup. Apa kata-kata dia? Semua orang pasti akan mati. Hadiah yang terindah yang bisa diberikan oleh musuh saya adalah membuat saya syahid di medan perang seperti permintaan saya pada Allah. Karena mau tidak mau, lebih baik saya mati di tangan musuh saya daripada saya mati karena penyakit, mati karena jantung, mati karena ketabrak mobil, mati karena salah makan ataupun yang lain. Ini omongan kayak begini, kalau nggak omongan keimanan, dari mana? Bisa dipahami nggak maksudnya? Ini sekarang saya mau nanya ya. Bayangkan, coba bayangin aja, coba cosplay aja, coba simulasi aja. Coba simulasiin ibu-ibu dan bapak-bapak ngomongnya kayak gitu. Saya kan pasti akan mati. Mau saya mati penyakit, mau saya mati jantung, saya mau mati ketabrak busway, saya mau mati jatuh dari ketika lagi mandi, mau mati dengan cara apapun. Banyak kan cara mati kan ya. Tapi cara terbaik untuk menyambut kematian bukannya syahid. Andaikan simulasikan kita sudah bisa ngomong kayak gitu. Coba bayangkan keimanan kita tuh kira-kira kayak apa pas kita ngomong itu. Artinya apa? Bagi kita nggak ada satupun yang berarti kecuali adalah Allah. Kalau sudah sampai di level itu, kira-kira di rumah tangga sempat nggak kita untuk ribut suami istri? Kira-kira sempat nggak? Nggak kan ya? Coba lihat keributan-keributan yang selamanya kita jalani di rumah. Kalau misalnya saya secara pribadi ya, keributan saya di rumah hampir sebagian besar itu akibat miskomunikasi sama Ummu Alilah. Ummu Alilah ngomong sesuatu, bagi saya itu kasar, bagi dia niatnya gak gitu. Itu kan yang paling sering kan ya. Tapi kalau kita sudah sampai pada titik keimanan kayak gitu, kira-kira yang kayak tadi-tadi itu remeh atau penting? Remeh. Karena kita sudah sampai pada satu titik di mana Allah itu adalah segala-galanya. Rilis terbaru mengatakan apa? Yahya Sinwar sebelum meninggal itu 3 hari nggak makan karena dia fokus pada apa yang dia diberikan tugas oleh Allah. Amanah apa? Membela kehormatan Baitul Maqdis. Coba bayangin, kalau andaikan keimanan kita sudah sampai pada titik itu, bagaimana cara kita menjalani kehidupan kita sehari-hari? Artinya kan gini, iman itu membuat, balik lagi kalau kita bicara tentang iman itu membuat kita melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu kan gitu. Melakukan perkara-perkara yang baik, meninggalkan perkara-perkara yang buruk. Contoh, kalau kita balik lagi membahas di negeri kita. Di negeri kita ini tiap hari berita makin bagus atau berita makin absurd. Coba bayangin, tahu nggak? Minggu-minggu terakhir ini yang ditanya pada saya apa? Ustadz, anaknya sekolah di mana? Ya kan? Lah ini kan mau daftaran sekolah nih. Ustadz, anaknya sekolah di mana? Saya udah tahu nih arahnya kemana ini. Kenapa? Karena pasti saya jawab dong. Ya beda-beda. Anak saya yang pertama di pesantren.
boarding school. Anak saya yang kedua ada di Bogor, nggak boarding. Anak saya yang ketiga boarding school, pesantren. Anak saya keempat belum tahu, kayaknya sih boarding school pesantren juga. Apalagi pertanyaannya, Ustadz nggak takut? Ya kan? Ustadz nggak takut anaknya di pesantren? Sekarang kan banyak pelecehan-pelecehannya di pesantren. Lah kemarin berapa anak? 38 anak dilecehkan, cowok sama cowok. Bukan hanya dilecehkan, dilatih untuk berbuat sesuatu yang tidak senonoh. Kemarin lagi S3 doktor S3 hafiz. Paham gak sih maksudnya? Lah terus kita sekarang mau percaya sama siapa? Ibu-ibu di sini mungkin mikir, doktor hafiz saja kayak gitu. Lah Ustadz Felix bukan dokter, bukan hafiz pula. Paham gak maksudnya? Nah itu karena orang salah mengkoneksikan, menghubungkan antara gelar, antara kemudian sesuatu yang bersifat agamis dengan iman. Bisa difahami kira-kira maksudnya? Iman itu bukan gelar. Iman itu bukan anggapan, bukan sebutan. Iman itu adalah sesuatu yang membuat Anda melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Paham sampai di sini Bapak Ibu sekalian? Nah itu kita lihat dulu. Yahya Sinwar punya gelar doktor, walau alam bisawab. Punya gelar profesor, mungkin tidak. Yang sudah pasti Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka nggak punya gelar. Mereka nggak pernah dibilang ustadz. Tapi keimanan mereka yang kita lihat pada kehidupan sehari-hari. Keimanan mereka mampu untuk membuat mereka jauh daripada perkara-perkara yang buruk dan mendekatkan mereka pada perkara-perkara yang baik. Contoh misalnya, lihat ya. Kalau kita balik lagi ke Gaza. Pernah dengar ada peristiwa di Gaza orang homo ada? Pernah? Saya sih nggak pernah dengar ya. Ada orang homo, lesbi ada di situ, LGBT ada, nggak ada. Kenapa? Karena mereka di sana dihadapkan pada sesuatu yang membuat mereka mau tidak mau untuk cuma beriman pada Allah. Balik lagi pada pertanyaan, kenapa mereka bisa beriman? Saya akhirnya menduga-duga dan menjawab. Saya ngeliat gini, oh ada satu yang mereka punya yang kita nggak punya. Mungkin itulah gara-gara itulah. Kita itu sulit untuk benar-benar bangun iman pada kondisi kayak sekarang. Apa enggak? Tahu enggak kondisi yang mereka punya yang kita enggak punya? Yang mereka punya, yang kita enggak punya adalah mereka enggak punya apa-apa. Itu yang kita enggak punya. Paham maksudnya? Itu adalah modal mereka yang paling tinggi menurut saya untuk mereka dapat iman. Karena mereka enggak punya apa-apa. Kok bisa Ustadz? Lah sekarang saya mau nanya. Ada orang punya utangnya 1 miliar misalnya, tapi penghasilannya 1 bulan 200 juta dan dia belum nikah. Berarti secara matematik kalau dia cuma pakai 100 juta per bulan, dia bisa nabung berapa? 100 juta. Berarti kalau misalnya dia mau bayar 1 miliar, berapa bulan dia harus menabung? 10, pintar. Ternyata dia bukan hanya punya gaji 200 juta. Bapaknya orang kaya. Dan bapaknya punya aset misalnya kayak kemarin yang baru ketangkep 1 miliar di dalam rumah. 1 triliun di dalam rumah. Berarti dia bilang, kalau gua pengen hari ini bayar utang 1 miliar, maka tinggal telepon papi. Papi mohon maaf nih, ada duit enggak? Berapa? 1 M. Bapaknya punya duit berapa tadi di rumah? 1 triliun. 1 triliun berapa miliar? Bisa dihitung berarti? Bisa. Paham sampai di sini? Itu kalau ada orang punya modal, punya segala-galanya. Sekarang saya mau nanya, ada orang punya utang 1 miliar. Gajinya 500.000 per bulan. Sekarang gimana cara ngitungnya? Gaji 500.000 per bulan, utang 1 miliar. Gimana cara ngitungnya? Ada nggak cara ngitungnya? Oh saya bisa nabung Ustadz. Nabung berapa? Ngutang lagi ada. Karena gaji cuma 500.000. Artinya semakin orang tuh nggak ada,
Semakin dia nggak punya apa-apa, semakin dia bisa bergantung pada Allah. Itu yang mereka punya, yang kita nggak punya. Dan coba bayangkan, apa yang mereka ada di sana, setiap hari yang mereka lihat adalah justru bukan tambahan, tapi pengurangan. Maka mereka dengan sangat mudah Allah arahkan pada sesuatu, mereka cuma bilang hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu beda banget kayaknya kalau mereka yang ngomong kalau sama kita yang ngomong, betul nggak? Kita ngomong hasbunallah wa ni'mal wakil, pulang masih ada makanan. Pulang anak kita masih kita tunggu dari sekolah. Pulang kita masih tahu suami kita lagi nyari kerja. Tapi kalau mereka bilang hasbunallah wa ni'mal wakil, benar-benar mereka tidak punya apapun selain pada Allah. Cukuplah Allah. Karena mereka nggak punya pilihan. Karena mereka taunya aku cuma punya Allah. Lihat anak-anaknya, ada yang sekarat, ada yang sakit, yang masih hidup nggak punya makan. Bisa dipahami? Ketika orang tua kayak gini bilang sama anak-anaknya, lalu bilang sabar ya nak, kita masih punya Allah. Anaknya ngelihat, benar juga, makanan nggak ada, gitu kan ya, rumah hancur. Segala macam sekolah hilang, rumah sakit dibakar. Ketika ibunya bilang, sabar ya nak, kita cuma punya Allah. Sabar ya nak, ini adalah ujian daripada Allah yang mereka kalau sabar, kalian kalau sabar, Allah akan balas jauh lebih baik. Anaknya memang gak punya pilihan kecuali bilang, iya. Pertanyaannya, kalau anak-anak kita nih, yang kita cukupin banyak, dan by the way ngomong-ngomong kalau di dalam rumah tangga saya sering bilang penyakit orang tua zaman sekarang lebih banyak mana? Abusive, kasar, atau memanjakan? Memanjakan. Coba kita bilang sama anak-anak kita, ketika anak-anak kita lagi dapat ujian, sabar ya nak, sabar ya nak, nanti Allah akan ganti lebih baik. Tantrum dia. Tahu nggak kenapa tantrum? Orang bisa tantrum, anak-anak bisa tantrum karena dia punya harapan. Karena dia menganggap kalau dia nangis-nangis, kalau dia ngamuk, kalau dia muter-muter guling-guling di lantai, ibunya kasihan. Lalu ibunya bilang, ya udahlah nak, nggak apa-apa. Ambil HP-nya, palanya dijeduk-jedukin di dinding. Karena dia berharap ibunya kasihan. Lantas ibunya mikir, daripada anakku luka mendingan aku kasih handphone. Pertanyaannya, orang-orang di Palestina mikir begitu? Dia mau tantrum untuk apa? Dia mau tantrum tetap makanan gak ada. Dia mau tantrum tetap aja kemudian bom-bom datang setiap waktu. Maka mereka mengembangkan satu jenis keimanan, keimanan yang sempurna. Kenapa keimanan mereka sempurna? Karena mereka gak punya apa-apa. Pertanyaannya, apa kita harus kayak gitu juga? Paham gak sih maksudnya? Lah giliran kita diuji gak punya apa-apa, bunuh diri. Paham gak sih maksudnya? Lah ini kan masalah keimanan nih. Ada orang dikasih gak ada apa-apa, dikasih ujian gak punya apa-apa, jadi keimanannya lebih daripada orang-orang yang punya apa-apa. Malu gak sih kita? Bukannya kita tuh harusnya lebih daripada mereka karena kita lebih banyak harusnya mensyukuri sesuatu daripada Allah. Tapi ini namanya keimanan. Nah, pasangan keimanan adalah konsistensi. Balik lagi ya, kalau kita bicara tentang masalah keluarga, kita bicara tentang masalah rumah tangga. Kalau kita sudah punya keimanan, artinya kita tahu harus berbuat apa. Dan kita tahu tidak boleh berbuat apa. Kan itu kan tujuan keimanan tuh. Nah setelah kita punya keimanan, konsisten. Bukan hanya sehari dua hari. Bukan hanya ibu-ibu tuh sadar ketika baru pulang pengajian. Bukan hanya kita tuh mau untuk berbuat baik ketika kita lagi susah. Tapi konsisten sepanjang waktu. Dan ini balik lagi yang kita lihat pada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Gaza. Berapa tahun? Setahun lebih. Kita yang nonton aja capek bu. Pernah merasa ada yang tiba-tiba gak ada alasan tiba-tiba nangis gitu? Artinya apa? Kita kan sudah mental kita kan terganggu nih. Kita gak dapat tiba-tiba kita nangis. Kenapa? Kebayang saudara-saudara kita yang ada di sana. Ini kan yang terjadi pada kita tuh. Artinya kita aja ngelihat itu capek. Tapi coba bayangkan mereka harus mempertahankan keimanan itu
Cara untuk bisa melakukan sesuatu dan meninggalkan sesuatu yang buruk tidak hanya sehari 2 hari, tapi mereka harus melakukan itu sepanjang waktu. Itu namanya istiqomah. Kalau gitu istiqomah kuncinya apa? Kuncinya nggak ada selain paksain. Itu kunci istiqomah. Maka orang-orang yang bisa berhasil dalam kehidupan, sekali lagi, bukan orang yang cuma bisa meninggalkan sesuatu dan bisa membuat sesuatu yang harus dia lakukan, yang namanya keimanan. Tapi kuncinya adalah istiqomah, yaitu apa? Kemampuan untuk bisa memaksa diri melakukan yang benar dan meninggalkan yang buruk. Jadi kunci hidup itu apa? Dipaksa. Ini serius. Makanya banyak orang yang gagal, sedikit orang yang berhasil. Karena sedikit orang yang mau maksa dirinya sendiri di dalam kebaikan. Orang kalau disuruh sholat 100 rakaat, saya yakin semuanya bisa. Apalagi kalau dikasih iming-iming, gitu kan ya. Oh nggak usah 100 rakaat, gini, Ramadan kita kan terawih tuh, ya kan ya. Semuanya rame kan terawih kan ya. Insya Allah di Indonesia masih rame. Tapi apa sih yang membuat kita tuh rajin terawih? Minimal kalau kita lagi malas kita ngomong begini. Ya udahlah, Ramadan kan nggak tiap tahun. Maksudnya Ramadan nggak tiap bulan. Ini kan cuma bulan ini doang terawih ada. Kita masih ada harapan, ada akhirnya, betul nggak? Lah coba kalau misalnya terawih itu tiap hari sepanjang setahun gitu misalnya. Saya yakin saya juga belum tentu sanggup. Paham gak sih maksudnya? Kenapa? Karena ini masalah istiqomah. Istiqomah itu kemampuan untuk memaksa diri sampai akhirnya kita bisa mendawamkan itu. Itu di rumah tangga penting. Contoh misalnya, ini contoh. Kita udah belajar keimanan. Karena kita udah belajar keimanan, kita tahu salah satu yang penting di dalam rumah tangga adalah komunikasi. Kita sudah ngomong berkali-kali. Sebagaimana Rasulullah itu punya waktu komunikasi khusus kepada istri-istrinya. Komunikasi, dan kita udah tahu komunikasi itu harus dengan suara yang baik. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah nyampein kepada para sahabat. Istri-istri kalian yang nanti akan jadi penghuni surga, yang pertama adalah istri-istri kalian yang sabar. Maksud dari sabar, ulama-ulama mengatakan minimal tutur katanya itu tutur kata yang gak ngajak berantem. Paham gak maksudnya? Lah ini kejadian di Arab doang atau kejadian juga di Indonesia? Kejadian juga di Bogor atau enggak? Iya, karena kebanyakan ibu-ibu kalau pas lagi ngobrol sama suaminya, apalagi pas suaminya mungkin ada sesuatu yang salah, ngajak ngobrolnya itu kayak ngajak berantem. By the way, sudah ada yang pernah pergi umroh? Ada. Pernah lihat orang-orang Arab yang cewek-cewek ngajarin anaknya kayak apa? Itu kan kita lihat kayak udah mau berantem kan ya? Padahal bagi mereka biasa. Maka kata Rasulullah, sabar itu salah satu adalah menurut para ulama tutur katanya itu baik. Ngomongnya itu nadanya baik. Percayalah ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, terutama ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu bisa ngatur intonasi, bisa belajar public speaking, itu mengurangi banyak banget masalah di dalam rumah tangga. Bisa dipahami ya? Kadang-kadang perkara-perkara sederhana, ya kan? Bayar SPP anak. SPP udah dibayar belum? Belum. Kok belum sih? Paham gak sih? Itu yang dengar mau jantungan itu. Ini kayak ada perang dunia atau apa gitu maksudnya. Paham gak sih maksudnya? Padahal kan tujuannya yang penting ngasih tahu SPP belum dibayar. Paham gak sih? Tapi kita tuh kesel Ustaz, dibilangin berkali-kali sama aja. Iya tahu. Cuman kalau ini bisa dikendalikan intonasinya, ini akan menghemat banyak sekali pertengkaran. Paham gak sih maksudnya? Abi kira-kira, bukan kira, Abi SPP anak udah dibayar belum ya? Belum. Oh ya, nanti Umi ingetin lagi ya besok kalau sana. Kan enak kan? Paham gak sih maksudnya? Esensinya kan sama.
Nah, tapi ini kan masalah keimanan. Kalau kita tahu bahwasanya kita tuh beriman pada Allah, maka kata-kata yang lain, kata-kata yang halus, kata-kata yang lembut, kata-kata yang pelan, itu terkadang lebih berat kata Allah dibandingkan dengan kata-kata yang berteriak. Makanya Musa itu ketika datang pada Fir'aun, Allah bilang kepada Musa, katakan kata-kata yang lain. Lain itu apa? Lain itu pelan, sederhana, tapi masuk kepada orang. Karena ingat ya, kita kadang-kadang ngira naikin volume itu jadi lebih banyak masuk. Padahal naikin volume itu buat emosi. Bisa difahami kira-kira maksudnya. Makanya kalau ada orang yang berantem, itu kan suaranya kan gak pelan. Pasti suaranya kan keras, cepat, emosional, kan gitu. Nah, ini salah satunya. Kalau kita udah belajar tentang keimanan, kita jadi tahu cara berbicara seperti apa. Tapi nggak sekali dua kali, konsisten. Bayangin tuh kalau ibu-ibu dan bapak-bapak itu bisa ngelatih konsistensi dalam ngomong, itu banyak banget yang bisa berubah dalam rumah tangga. Nggak hanya pada suami, sama anak juga sama. Bisa difahami gak kira-kira maksudnya? Ini cuma introspeksi diri karena masalah semua manusia itu sama. Kata Rasulullah, syarat istri yang nanti akan masuk pada surganya Allah adalah pertama yang sabar. Artinya adalah yang bisa bertutur kata baik. Karena pada saat itu permasalahan di zaman Rasulullah, orang-orang istri-istri ngomongnya gak enak. Bisa difahami sampai sini ya. Nah, ini adalah konsistensi. Balik lagi misalnya kepada saudara-saudara kita di Gaza. Apa yang kemudian membuat mereka jadi keren banget di mata kita? Karena mereka menunjukkan keimanan itu bukan hanya pas 7 Oktober. Yang kita tahu bahkan sebelum itu. Dan pada hari-hari setelahnya tiap hari kita lihat reaksi mereka seperti apa. Lalu kemudian berlanjut terus sampai dengan hari ini. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah mereka menunjukkan itu berjamaah. Maka kunci yang kita bahas nih sebelum kita diskusi, Islam itu tidak hanya nyuruh beriman. Islam tidak hanya nyuruh istiqomah, tapi kunci satu lagi, iman dan istiqomah itu bisa dilaksanakan dengan lebih mudah kalau berjamaah. Coba lihat semua perintah di dalam Al-Quran deh. Mulai dari yang paling sederhana suratul Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah puji-pujian pada Allah, kita mulai minta kepada Allah dengan kata-kata iyyaka na'budu. Ya Allah, kepada Engkau kami semua beribadah. Wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau kami semua minta tolong. Pertanyaannya, sekarang orang-orang muslim minta tolongnya sendiri-sendiri atau minta tolongnya bareng-bareng? Sendiri-sendiri. Islam ini bukan agama yang didesain untuk sendiri-sendiri atau berkelompok-kelompok. Tapi di dalam Al-Quran Allah menganggap Islam itu kaum muslim satu. Makanya Allah sampaikan perintahnya untuk bareng-bareng, bukan kepada orang ya ayuhal Indonesi, nggak gitu kan ya? Wahai orang-orang Indonesia, ya ayuhal Arab, wahai orang-orang Arab, nggak gitu kan? Tapi apa yang kemudian Allah sampaikan kepada seluruh Muslim? Kita disuruh bareng-bareng. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kasih tahu kami semua jalan yang lurus. Artinya kalau di dalam Islam kita itu nggak bisa bareng, nggak bisa berukhuwah, tidak bisa beriman dan istiqomah secara berjamaah, tetap kita masih punya PR. Pertanyaan pada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, capek nggak sih jadi orang yang nggak punya kekuatan? Capek nggak sih? Capek nggak sih jadi umat yang nggak punya kekuatan? Coba lihat tuh ya. Sekarang itu kita tuh dikasih tahu benar, bahkan tanpa belajar, karena kita langsung praktek. Israel ngamuk-ngamuk biadab di Gaza, membunuh orang dengan cara-cara yang sangat ngeri. Sekreatif-kreatif cara untuk bunuh orang mereka pakai. Terus kemudian orang bilang, jangan, malah ditambah. Ngeri banget bakarin orang, malah dilakukan lagi. Wah parah nih di Gaza, dia tambah di Libanon, dia tambah di Yaman,
dia tambah lagi di Iran dan segala macam. Siapa yang bisa menghentikan ini? Gak ada. Sementara kita semua orang muslim banyak, tapi banyak itu gak cukup. Kenapa banyak gak cukup? Karena seperti buih di lautan, persis kata Rasulullah, kalian banyak tapi gak ada kekuatan. Paham maksudnya? Kenapa gak ada kekuatan? Karena kalian tidak bareng. Karena ayat-ayat yang diturunkan itu didesain untuk bareng-bareng, bukan untuk sendirian. Maka Allah kasih tahu, Allah pasti akan menolong kaum muslimin. Kapan? Muslimin. Bukan menolong, Allah akan menolong muslim Indonesia. Nggak ada janji begitu. Nggak ada cerita Allah akan menolong muslim Palestina. Nggak ada janji begitu. Allah akan menolong orang-orang yang muslim ketika mereka bareng-bareng minta pada Allah. Maka ini sudah dicontohkan oleh saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Mereka bareng-bareng. Pertanyaannya, kita ini ngaji kan juga sama. Oke, coba ambil lingkup sederhana. Ambil Bogor, tes. Ambil lingkup Bogor. Kita berbicara tentang to be a better family. Kita bicara tentang bagaimana menjadi keluarga yang baik. Nih contoh, Jogja. Bicara Bogor, contoh Jogja. Tahu yang di Jogja sekarang lagi marak apa? Miras. Sekarang Anda mau adain kajian sebanyak apapun. Anda mau bikin pesantren sebanyak apapun, Anda mau ngajarin orang kitab setinggi apapun, tapi kalau tidak berjamaah, habis oleh orang-orang yang berjamaah. Betul nggak? Pertanyaan saya sederhana, yang punya miras itu banyak orang atau satu orang? Satu orang, tapi backingnya banyak. Dan orang-orang bermaksiat itu bareng. Mereka punya koalisi tuh, orang-orang bermaksiat. Dibikin tuh di Jogja, outletnya banyak, jual minuman keras. Polisi nggak bisa apa-apa. Gitu kan? Baru ketika terjadi kasus, ada penusukan terhadap santri, baru orang rame. Kemarin lihat ada kasus truk nabrakin mobil-mobil sama orang. Korban, by the way, Islam dari dulu sudah ngasih tahu. Dari 1400 tahun yang lalu udah ngasih tahu. Khamr atau yang namanya minuman keras itu adalah emaknya seluruh perbuatan kriminal. Tahu emaknya perbuatan kriminal, tahu? Pernah lihat emaknya tikus? Yang berbahaya tikus atau emaknya tikus? Tikus itu cuma satu, emaknya tikus bisa ngelahirin banyak anak tikus. Lah, Khamr itu emaknya perkara-perkara kriminal. Ketika kemudian dibiarkan pasti banyak masalah. Itu sudah nggak usah pakai teori. Ada nggak data studi? Nggak usah pakai studi. Dari zaman dulu orang mabok itu pasti nyulitin, pasti menyulitkan. Orang mabok itu pasti ngawur karena akalnya hilang. Sedangkan yang membedakan Anda sama sapi sama kambing adalah akal. Bisa dipahami maksudnya Bapak Ibu sekalian? Contoh ya, ada sapi lagi lapar, ya kan? Lalu kemudian ada makanan di rumah kita. Sapinya maksa masuk ke rumah. Kita nasehatin, janganlah pi. Makanan tuh harus yang halal. Salah satu pertanda halal itu adalah Anda cari sendiri. Bukan ngambil makanan orang. Yang ada Anda ditabrak, paham maksudnya? Nah, ngajak ngomong orang yang mabok, itu ngajak ngomong binatang, sama. Bisa difahami maksudnya Bapak Ibu sekalian? Maka Allah sampaikan di dalam Al-Quran, Khamr itu kan ngerusak akal. Lah itu gak usah pakai studi. Tapi kalau nggak berjamaah, ya tetap aja kemudian ada. Baru setelah berjamaah bikin aksi, bikin demo, baru kemudian diperhatikan. Bogor kan juga sama kan? Ya kan ya. Kita bicara tentang better family. Kita bicara tentang keluarga-keluarga yang baik. Kalau cuma keluarga-keluarga yang baik, cuma yang datang ke mutakin aja, itu pun belum tentu baiknya banget gitu kan ya. Walau alam bisawab. Tapi kalau cuma kita doang yang baik, apakah kemudian jamaah Islam akan jadi baik? Tidak. Karena pada faktanya adalah yang dinamakan kebaikan itu kalau tidak berjamaah maka semuanya rusak. Makanya Allah sampaikan di dalam Al-Quran, semuanya harus bareng-bareng. Karena kalau tidak bareng-bareng semuanya bakal rusak. Karena kalau ada orang berbuat baik itu nyebar, berbuat buruk juga nyebar. Bisa dipahami ya? Nah, ini kemudian yang perlu kita lihat Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang masalah better family, keimanan itu adalah kekuatan untuk bisa menjauhi sesuatu yang harus dijauhi.
dan melakukan sesuatu harus dilakukan. Kenapa saya ngasih definisi atau pengertian iman itu seperti ini? Biar Bapak Ibu ngerti, biar Bapak Ibu paham. Kalau Bapak Ibu merasa seorang muslim beriman pada Allah, tapi beriman pada Allah itu belum bisa membuat kita untuk menghindarkan perkara-perkara maksiat dan melakukan perkara-perkara yang baik, berarti imannya belum sempurna. Kalau anak kita masih kemudian mereka belum bisa melaksanakan apa yang harus dilaksanakan dan meninggalkan yang harus ditinggalkan, berarti belum sampai pada iman. Bagaimana meningkatkannya? Udah kita bahas dari kemarin dan kita bahas juga tadi. Salah satunya adalah jangan-jangan kita masih berharap pada yang lain selain pada Allah. Jangan-jangan banyak yang masih kita punya selain kita punya Allah. Setelah keimanan itu kemudian dijalani, istiqomah itu kuncinya. Karena kalau kita nggak bisa maksa diri kita, maka lupakan harapan-harapan kita. Jangan ngomong iman deh. Sekarang saya mau nanya. Ibu-ibu tuh kan banyak sekali program-program kan ya. Ada program misalnya program diet. Program diet itu misalnya apa yang membuat orang-orang banyak gagal dalam program diet itu? Karena nggak mau dipaksa. Ya nggak sih? Coba kalau dipaksa. Pasti bisa kan? Pasti. Makanya konsisten atau istiqomah itu lebih bagus daripada 1000 karomah. Dan berikutnya setelah kita istiqomah, bawa sebanyak mungkin orang untuk bisa bareng-bareng, karena kunci daripada penerapan aturan-aturan Allah atau kunci daripada keberkahan yang Allah turunkan itu ada pada kebersamaan. Nah, karena itu sebelum kita nanti panitia mengedarkan infak, saya mau ngasih tahu, insya Allah bagian daripada acara kita, kan kita sudah ngasih tahu Bapak Ibu sekalian, 2024 kita sudah berkomitmen dari awal tahun, bahkan sebelum dari awal tahun. Kita udah berkomitmen 2024 kita nggak mau untuk meninggalkan saudara-saudara kita di Baitul Maqdis. Maka 2024 kita bikin di Yuk Ngaji, kita bikin sebuah hashtag All In Baitul Maqdis 2024. Artinya apa? Jangan sampai yang mereka korbankan di sana, yang mereka sudah hilang di sana itu sia-sia. Sampai sekarang berapa orang? 40.000 orang. Setiap hari rata-rata 500 orang meninggal. Bayangin kalau tiap hari di Bogor 500 orang meninggal, nggak ada kajian lagi di Mutakin ini. Tapi di sana itu ujiannya mereka dan itu membuka mata dunia, bukan hanya orang muslim tapi juga yang bukan muslim. Maka kita tidak boleh berhenti ngomong tentang Baitul Maqdis. Kemarin sebelum saya pergi, di sini kita launching buku Baitul Maqdis for Dummies. Untuk apa? Untuk mengingatkan kepada orang, terus menerus tambah ilmu supaya mereka tetap perhatian pada Baitul Maqdis. Ingat Bapak Ibu sekalian, ini bukan kejadian pertama kali. 2009, setidaknya setelah saya masuk Islam ya. 2009 kejadian, 2010 kejadian, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2021, 2023, semua kejadian hampir setiap tahun. Dan kita selalu terlupa dengan saudara-saudara kita yang ada di Baitul Maqdis. Baru sekali seumur hidup saya masuk Islam, baru sekali saya bisa mempertahankan perhatian pada Baitul Maqdis selama setahun penuh. Tapi dengan apa? Dengan upahnya apa? Darah saudara-saudara kita yang ada di sana. Maka ini nggak boleh dilupakan Bapak Ibu sekalian. Sekarang di Yuk Ngaji kita lagi nyiapin film dokumenter. Film dokumenter sekitar 9 sampai 10 episode yang nanti kalau udah jadi Bapak Ibu bisa nikmati. Kenapa? Karena yang membuat kita lupa adalah karena kita cuma gerak berdasarkan emosional. Kalau orang cuma emosional doang, maka dia mudah lupa untuk bisa ngikat kepedulian kita. Dan sebuah semangat perjuangan kita harus punya ilmu. Nah, ilmu ini yang kita mau siapin terus menerus. Buku sudah, nanti tahun 2025 mudah-mudahan kita sudah bisa nyiapin dokumenter 9 sampai 10 episode untuk tentang Baitul Maqdis. Ibu-ibu bisa nonton dan mendapatkan ilmu tentang Baitul Maqdis. Dan kita juga nyiapin perkara-perkara lain. Kita nanti juga akan buat festival insya Allah kalau jadi. Dan sebagai pemanasan Bapak Ibu sekalian, nanti tanggal 10 ini informasinya kita akan buat acara di Sekolah Alam Bogor.
untuk kemudian membahas tentang saudara-saudara kita di Baitul Maqdis, mengingat lagi. Bagi Bapak Ibu sekalian yang mau hadir, tanggal 10 itu jam 8 pagi. Nah, jam 8 pagi, jam 10 November. Bagaimana cara daftarnya? Cara daftarnya boleh buka link bit.ly/rtbmnov. Bingung? Buka aja nanti Instagram saya. Nanti saya tunjukin linknya di situ. Mumpung acaranya di Bogor, kita akan menghadirkan banyak sekali talent. Ada di situ nanti Fuad Naim, ada di situ juga Mas Cahyo, khusus nanti untuk anak-anak, untuk storytelling buat anak-anak. Karena Bapak Ibu sekalian, jadi gini ya, ada sesuatu hal yang menarik. Baca nggak berita? Ada perusahaan-perusahaan yang mendukung genosida itu rugi puluhan miliar. Itu berita bagus atau berita nggak bagus? Tapi mau tahu berita yang lebih bagus lagi apa? Berita yang lebih bagus lagi adalah mereka kira sekarang mereka rugi. Enggak, bukan sekarang mereka rugi. Mereka rugi nanti 10-15 tahun lagi. Ketika anak-anak kita yang masih kecil-kecil ini, yang sudah kita ajari tentang keberpihakan terhadap Baitul Maqdis, ketika mereka gede, mereka bahkan tidak tahu alasan tapi mereka nggak mau beli produk-produk ini. Bisa difahami maksudnya? Ini investasi masa depan. Maka nanti ada Kak Cahyo yang bicara tentang storytelling buat anak-anak kita. Jadi bawa anak-anak bagus, karena anak-anak akan dikasih tempat sendiri untuk storytelling tentang Baitul Maqdis. Nah, selain itu juga nanti akan ada Panji Sakti yang nanti akan bisa bareng-bareng menghibur kita dengan lagu-lagunya yang nanti kita akan kaitkan dengan Baitul Maqdis. Jadi artinya silahkan nanti bagi teman-teman sekalian yang mau untuk bergabung tanggal 10 bisa nanti daftar, linknya nanti akan saya coba untuk posting di Instagram saya. Baik, terima kasih. Silahkan pada panitia kalau mau mengedarkan infak dan sodakoh, karena Bapak Ibu sekalian masjid ini dalam proses renovasi untuk menyambut Ramadan. Salah satu renovasi yang termasuk paling besar adalah kita mau nyiapin ruangan dengan AC. Jadi nanti jamaah ketika datang ke sini bisa untuk lebih nyaman ketika beribadah di bulan Ramadan dan untuk kajian-kajian. Dan banyak juga aktivitas-aktivitas yang kita siapkan untuk anak-anak muda dan juga untuk jamaah-jamaah yang tidak muda, yang sudah senior di masjid ini nanti ketika bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memudahkan infak-infak kita nanti untuk bisa digunakan untuk kemakmuran masjid dan jamaah-jamaah yang ada di Masjid Al-Muttaqin. Ahlan wa sahlan.